filsafat perkawinan lintas agama dalam hukum keluarga Islam. Pendahuluan, perkawinan lintas agama di Indonesia menjadi isu penting karena keberagaman masyarakat yang memicu polemik, terutama di kalangan selebriti dan masyarakat kelas menengah ke atas. Regulasi terkait perkawinan beda agama masih multitafsir, sehingga praktik ini terus terjadi meskipun menimbulkan tantangan dalam kehidupan keluarga, seperti ibadah, pendidikan anak, dan tradisi keagamaan. Di sisi lain, Islam menekankan pentingnya agama dalam memilih pasangan. Pembahasan perkawinan lintas agama, kajian teoritis, pengertian nikah dalam Islam. Nikah bukan sekedar hubungan biologis, tetapi merupakan akad hukum yang bernilai moral dan spiritual. Tujuannya meliputi sakinah, mawaddah, warohmah, serta perlindungan keturunan dan kehormatan. Dimensi filsafat Islam, perkawinan dipandang sebagai bentuk ibadah dan kesatuan eksistensial dua insan untuk mencapai tujuan syariat, maqasid al-syariah. Tujuan perkawinan bukan hanya reproduksi atau hubungan fisik, tapi juga membangun hubungan setara yang adil dan harmonis. Perkawinan beda agama dan akibat hukumnya dalam penegakan hukum keluarga Indonesia. Perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan hukum karena semua agama umumnya menganjurkan pernikahan antar pemeluk keyakinan yang sama. Dalam Islam, perkawinan beda agama menimbulkan berbagai permasalahan serius seperti lemahnya komitmen terhadap prinsip tauhid, ketidakjelasan pendidikan agama anak, putusnya hubungan waris, dan tekanan psikologis dalam rumah tangga. Dampak lainnya meliputi sulitnya mewujudkan keluarga sakinah, tidak sahnya pernikahan secara syar'i, potensi kebingungan identitas keagamaan anak, hilangnya pertalian nasab, kewajiban nafkah, serta kewajiban yang tidak sah. Secara keseluruhan, perkawinan beda agama berisiko tinggi mengganggu stabilitas dan keharmonisan keluarga. Kesimpulan, perkawinan lintas agama merupakan persoalan kompleks dari aspek teologis, yuridis, dan sosiologis. Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan beda agama dianggap tidak sah karena bertentangan dengan prinsip perlindungan akidah, keturunan, dan kehormatan. Secara filosofis, pernikahan dipandang sebagai ikatan moral dan spiritual untuk mencapai sakinah, mawadah, dan warohmah. Sehingga perbedaan agama dapat memicu konflik nilai dan ketidakjelasan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak melarang secara eksplisit, namun menyerahkan sahnya pernikahan kepada hukum agama masing-masing. Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI menegaskan pelarangan tersebut. Maka larangan ini bersifat normatif, filosofis, dan fungsional demi menjaga keutuhan keluarga dan akidah. Ada yang kelewat. Jenis-jenis perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama terjadi antara dua individu dengan keyakinan berbeda, menimbulkan campur tangan dua sistem hukum. Secara agama, perkawinan dianggap sakral, tapi perbedaan keyakinan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam hal kawin beda agama, paling tidak ada 3 dalil Al-Quran yang berkaitan membahas tentang perkawinan beda agama dan kualifikasinya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah 221, Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10, Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Al-Baqarah ayat 221, ayat 10 melarang menikahi orang musyrik dan kafir, sedangkan Quran Surat Al-Maidah membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab. Namun ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang termasuk ahlul kitab. Sebagian ulama seperti Syiah Imamiyah dan Zaidiyah menyamakan ahlul kitab dengan musyrik sehingga tetap haram dinikahi. Sementara ulama lain membedakan keduanya berdasarkan istilah dalam dan membolehkan menikahi perempuan ahlul kitab sebagaimana dicontohkan oleh beberapa sahabat. Perkawinan lintas agama dalam konteks hukum Islam, hukum positif di Indonesia.
Pada masa kolonial, perkawinan beda agama dikenal sebagai perkawinan campuran diatur dalam GHR 1898 yang membolehkan pernikahan antar pemeluk agama berbeda. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974, pengertian perkawinan campuran berubah menjadi pernikahan antar warga negara berbeda. Dan sahnya perkawinan dikembalikan pada hukum agama masing-masing pasal 2 ayat 1. Dalam konteks hukum dan agama di Indonesia, perkawinan beda agama dipandang kompleks dan dilarang baik secara normatif keagamaan maupun yuridis. Kompilasi hukum Islam secara tegas melarangnya dalam beberapa pasal 40, 44, 61, 119. Merujuk pada pendapat mazhab Syafi'i dan prinsip Saat Azhariyah, Fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 juga melarang kawin beda agama meskipun konteksnya berbeda. Negara konsisten menolak legalisasi kawin beda agama meskipun wacana HAM dan pluralisme terus berkembang. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bentuk ibadah yang didasari akad yang kuat. Mistakon Galiza. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.